Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria dengan NIM 2300008. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dari wacana yang membahas tentang Manawasewa dan Madawasewa dan dikaitkan dengan ajaran dari Soka Bhagavad Gita. Selamat menyaksikan dan mendengar. Om Swastiastu. Yang terhormat para umat Hindu sederma yang saya cintai, pada kesempatan yang baik hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada Dharma Wacana kali ini, saya akan membahas tentang Manawasewa dan Madawasewa. Dua konsep penting dalam ajaran Hindu, khususnya dalam konteks Bhakti Marga. Kita akan mencoba memahami makna kedua konsep ini, serta mengaitkannya dengan ajaran-ajaran luhur yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita. Yang pertama, memahami Manawasewa. Manawasewa adalah pelayanan melalui pikiran. Ini adalah bentuk bakti yang dilakukan dengan memfokuskan pikiran, perasaan, dan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Manawasewa melibatkan perenungan mendalam tentang sifat-sifat Tuhan, keagungannya, serta ajaran-ajaran Dharma yang telah diwahyukan. Dalam praktiknya, Manawasewa dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yaitu pertama, yaitu meditasi atau dhyana, memfokuskan pikiran pada objek spiritual, mantra atau sifat-sifat Tuhan. Japa, mengulang-ulang nama suci Tuhan, mantra dengan Tuhan, konsentrasi dan devosi. Yang kedua yaitu upasana, duduk dengan tenang merenungkan kebesaran Tuhan dan memvisualisasi kehadirannya. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan merenungkan kitab suci, memahami ajaran-ajaran Dharma, dan menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manawasewa bukan hanya sekedar aktivitas mental, tetapi juga melibatkan transformasi batin dengan memfokuskan pikiran kepada Tuhan. Kita secara bertahap membersihkan pikiran dari kotoran-kotoran seperti ego, nafsu, dan kemarahan. Pikiran yang jernih akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat dari sejati dan hubungan diri kita sendiri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, memahami Madasewa. Madasewa adalah pelayanan terhadap Tuhan dalam segala hal. Madasewa di sisi lain berarti pelayanan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah bentuk bakti yang lebih luas, mencakup tindak-tindakan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Madasewa berarti melihat Tuhan hadir dalam setiap makhluk hidup, dalam setiap kejadian, dan dalam setiap tugas yang kita emban. Madasewa dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu pertama, karma yoga, melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai persembahan kepada Tuhan tanpa terikat pada hasil. Yang kedua, pelayanan sosial atau sewa, membantu sesama makhluk hidup yang membutuhkan dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Yang ketiga, menjaga lingkungan, merawat alam semesta sebagai wujud ciptaan Tuhan yang maha indah. Yang keempat, menghormati orang tua dan guru, mengakui dan menghargai peran sebagai perwujudan Tuhan dalam kehidupan kita. Madawasewa mengajarkan kita untuk melihat kesatuan dalam keberagaman, untuk menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak spiritual. Dengan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan, kita mengubah aktivitas duniawi menjadi sarana untuk mencapai kesadaran spiritual. Kemudian, perspektif ajaran Manawasewa dan Madawasewa dalam ajaran Bhagavad Gita sebagai salah satu kitab suci utama dalam agama Hindu memberikan panduan yang sangat berharga tentang bagaimana kita dapat mempraktikkan
Manawa Sewa dan Madawa Sewa dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat pada Bhagavad Gita bab 9 ayat 27, yaitu Yat karosi, yat asnasi, yat juhosi dadasi, yat tapasati, kau teya tat kuruspa madapana. Yang artinya, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau persembahkan, apapun yang engkau berikan, apapun tapa yang engkau lakukan, wahai putra Kunti, lakukanlah itu sebagai persembahan kepadaku. Sloka ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap tindakan kita sekecil apapun dapat dijadikan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Ini adalah inti dari Mada Sewa. Kemudian pada Bhagavad Gita bab 18 ayat 46, yang berisi Yatah Praviti Bhutanam Yana Sarwam Idatatam Sarwa Karmana Tam Apyacarya Sidim Vidati Manawa, yang artinya, dari mana semua makhluk berasal, oleh siapa seluruh alam semesta ini dipenuhi, dengan melakukan kewajibannya sendiri, manusia mencapai kesempurnaan dengan menyembahnya. Pada sloka ini menekankan pentingnya karma yoga, yaitu melakukan kewajiban kita masing-masing sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ini adalah bagian integral dari Mada Sewa. Kemudian pada Bhagavad Gita bab 12 ayat 13 dan 14 yang berisi Atpasyata Sarwa Bhutanam Maitra Karuna Evaca Nirmano Nirhakarat Sama Durka Surka Kasami, Santusta Satatam Yogi Yatatma Dirna Niscaya Mai Apani Mano Budir Yo Mat Bhakti Sama Priya, yang artinya, dia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dan berbelas kasih, bebas dari ketakutan dan keangkuhan, seimbang dalam suka dan duka, pemaaf, selalu puas, yogi terkendali diri, tangguh dalam keyakinan, yang berpikir dan kecerdasannya tertuju kepadaku. Dia yang berbakti kepadaku, dia sangat aku cintai. Sloka ini menggambarkan sifat-sifat ideal seorang bhakta atau pemuja Tuhan yang telah mencapai kesadaran spiritual melalui Manawa Sewa dan Madawa Sewa. Pikiran dan hatinya selalu tertuju kepada Tuhan, dan ia melihat Tuhan hadir dalam hidup makhluk yang ada di dunia ini. Maka umat Hindu sedharma yang saya cintai, Manawa Sewa dan Madawa Sewa bukanlah dua konsep yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata hal yang sama. Manawa Sewa mempersiapkan batin kita untuk menerima kehadiran Tuhan, sedangkan Madawa Sewa mewujudkan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan kita. Dengan mempraktikkan Manawa Sewa dan Madawa Sewa secara tulus dan konsisten, kita dapat membersihkan pikiran dan hati kita dari kotoran-kotoran duniawi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Mari kita jadikan ajaran Bhagavad Gita sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita senantiasa selaras dengan ajaran Dharma. Semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Maka akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.